Bunga kecil Ida. Apa kau percaya pada sihir? Dalam fantasi, ikan terbang, dan bunga menari? Oh, kau harus percaya. Hanya ketika kau mempercayainya, kau akan melihatnya. Apa kau siap? Mari kita mulai dengan kisah Ida dan bunga-bunga menari. Semuanya dimulai di kota Quicksville, tempat di mana sihir hidup. Mainan, pohon, rumah, bahkan perabotan, semua menjadi hidup di sini. Tapi sekarang ada sesuatu di sini. Bagi mereka yang percaya pada sihir, adalah satu-satunya yang bisa melihatnya. Tepat di tengah Quicksville, di sebuah rumah besar, Ida tinggal. Ida adalah gadis kecil yang manis yang mencintai bunga-bunganya. Mawar, anyelir, dafodil, tulip, mereka adalah teman sejatinya. Tapi Ida tidak pernah tersenyum. Aroma segar dari bunga-bunga, matahari bersinar, embun pagi, semua berusaha keras, tetapi mereka semua gagal. Dia berbicara dengan bunga-bunga. Dia menundukkan mereka dengan hati-hati. Dia menyirami mereka setiap hari, namun dia tidak pernah tersenyum. Ida suka menggambar. Ayahnya mencintai Ida. Dia ingin putrinya yang cantik tersenyum. Dia mengajar pelajaran seni di rumah mereka sendiri. Semua pikiran muda dan cerdas Quicksville pergi ke sana untuk belajar seni. Di antara mereka ada Henry. Sekarang, Henry adalah seorang anak muda yang percaya pada sihir. Dia berbicara dengan pepohonan dan semak-semak. Awan biasanya datang ke bumi hanya untuk memberi Henry hujan. Tidak ada yang percaya pada kisahnya. Tetapi itu tidak pernah menghentikan Henry. Suatu hari... Apa yang sedang kau lakukan, Henry? Oh, aku senang kau bertanya. Lihat ini. Ada apa denganmu? Ini mengerikan. Apa kau tahu apa yang kau ambil? Iya, di sini. Ini adalah pria yang tergantung di tiang gantungan. Dia memegang hati di tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah mencuri hati orang-orang. Aku pikir itu agak menarik. Menarik? Anak ini tidak tahu apa-apa. Suatu hari dia mengatakan bintang jatuh adalah ketika bintang meninggalkan langit dan pergi mencari cinta. Apakah itu benar untuk bintang-bintang? Oh, tentu saja tidak. Cukup dengan hal tidak masuk akal ini. Sudah berapa kali aku memintamu untuk berhenti menyebarkan kebohongan, Henry? Dengan segala hormat, Pak. Bukankah imajinasi anak-anak adalah cara untuk mempelajari sesuatu? Pelajaran hebat bisa dipelajari dengan memelihara fantasi mereka. Apakah kau mengajariku cara mengajar, Nyonya? Oh, tidak. Aku hanya... Sudah cukup. Aku tidak berbohong. Kau lihat, seorang bintang yang cantik memberitahuku sendiri. Pena di tangan Henry mengangguk penuh semangat. Tapi sayangnya, Cherry tidak percaya pada sihir. Jadi dia tidak mengerti. Kami terlambat untuk memulai pelajaran seni kami. Sekarang, di mana gadis yang tidak pernah tersenyum? Ida! Ah, tidak. Bungaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Lihatlah. Kenapa kau selalu bersedih? Kau tidak pernah belajar tersenyum? Tapi tidak ada satupun yang bisa tersenyum. Lihatlah bungaku. Ah, konyol sekali. Mereka tentu saja layu. Dengan apa? Layu. Ini berarti mereka sekarat. Oh, bagus sekali. Aku lebih baik sebagai seorang pianis. Baiklah, sekarang itu hanya alam. Semuanya harus mati. Sekarang singkirkan mereka dan mari kita mulai dengan pelajaran kita untuk hari ini. Tapi Ida sedang tidak ingin menggambar. Dia menatap bunganya dengan sedih. Apa yang telah kulakukan sampai kau layu seperti ini? Kenapa tidak ada satu alasan untuk bahagia? Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkanmu? Jangan kau dengarkan dia, Ida. Mereka tidak mati. Mereka hanya lelah dari semua tarian. Menari? Iya. Apa kau tidak tahu kastil di luar gerbang kota? Rumah musim panas untuk raja kita? Mereka semua pergi ke sana di malam hari untuk menari. Aku ada di kastil kemarin.
Tapi tidak ada bunga atau daun di pohon itu. Mereka tidak tinggal di sana pada siang hari. Penjaga benteng tidak ramah pada mereka. Dia tidak berbicara pada mereka atau merawat mereka dengan hati-hati. Mereka pergi ke sana untuk menari, karena mereka memiliki tempat yang besar di sana. Tapi mereka harus hati-hati tentang penjaga benteng yang berkeliling istana di malam hari. Satu bunga selalu menjaga pintu. Begitu dia mendengar langkah kaki, dia memberitahu yang lain yang sedang menari. Mereka semua bersembunyi dimanapun mereka bisa. Jadi, ketika penjaga istana masuk, dia hanya mencium bau bunga dan tidak melihat apa-apa. Benarkah? Iya. Lalu setelah pesta dansa, mereka semua kembali ke tempat asal mereka. Dan kemudian mereka menunggu malam lagi. Tunggu, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Aku mau melihat, tapi aku tidak bisa pergi ke kastil di malam hari. Aku harus apa? Biar aku pikirkan. Aku punya rencana. Kau berjanji untuk mempercayaiku, Ida? Karena rencanaku akan membiarkanmu melihat bunga menari hanya jika kau berjanji untuk percaya. Baiklah. Bagus. Ketika kau pergi tidur malam ini, tutup pintu kamar mainanmu. Dengan begitu mereka tidak bisa pergi. Mereka akan menari di kamar mainanmu. Tetapi ingat untuk membuat banyak ruang bagi mereka, agar mereka bisa menari dengan sangat leluasa. Kau tahu bagaimana mereka menari di pesta dansa? Henry, apa yang sedang kau lakukan? Dia menunjukkan bagaimana bunga menari. Bunga menari, maafkan aku. Bagaimana orang-orang bisa mengisi kepala seorang anak dengan fantasi bodoh yang tidak masuk akal? Tidak ada lagi cerita tentang bunga menari sekarang. Setelah kelas selesai, Ida segera kembali ke kamarnya. Oh, halo Sophie. Semoga kau tidur dengan baik. Maaf Sophie, tapi kau harus tidur di tempat lain malam ini. Bunga-bunga ini membutuhkan lebih banyak perawatan. Mereka lelah. Ida benar-benar bisa melihat wajah Sophie membiru. Tapi siapa yang akan percaya bahwa boneka memiliki perasaan? Lagi pula, bukanlah apa yang semua orang percayai seharusnya adalah kebenaran? Tidur yang nyenyak ya sekarang. Dan jika kau pergi menari, jangan sampai terlalu lelah. Bunganya tidak menanggapi Ida. Tapi dia tahu benar bahwa mereka mendengarkannya. Malam itu, Ida tidak bisa tidur untuk waktu lama. Dia ingat semua yang dikatakan Henry padanya. Dia mengunci pintu ke ruangan mainannya. Dia tidak ingin bunga-bunganya lolos. Dia tidak ingin mereka mendapat masalah. Tapi lebih dari itu, dia ingin melihat mereka menari. Dia percaya itu akan terjadi. Oh, tolong biarkan aku melihat tarian bunga. Aku mohon. Akhirnya, dia pun tertidur. Apa? Suara apa itu? Itu pasti bunga. Mereka menari. Aku harus pergi dan menontonnya. Dan di sana mereka semua. Bunga mawar, dafodil, anyelir, semuanya. Oh, pemandangan yang begitu indah. Bunga-bunga dari semua vas kamarnya bergoyang, bergerak melintasi lantai. Lily memainkan piano. Setelah menonton bunga, mainan Ida juga tidak bisa menahan. Ini malam terbaik dalam hidupku. Semua baik-baik saja ketika tiba-tiba sapu panjang menjerit. Bagaimana seorang bisa membuat kepala seorang anak dengan fantasi bodoh yang tidak masuk akal? Kenapa? Kau sudah lihat gerakanku? Aku bahkan tidak tahu aku bisa bergerak seperti ini. Ida tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia terkejut di luar dugaan. Dia mencari bunga-bunga yang sakit. Dia ingin mereka juga mulai menari. Tapi kemudian dia bukan satu-satunya yang menginginkan itu. Hei kau! Kau tidak menari? Aku tidak enak badan.
Ayolah sekarang. Tari akan membuat kau merasa lebih baik. Oh ya, mari kita menari, Brenda. Ya, biarkan kami menikmati selagi bisa. Oh, warna mereka hampir pudar. Dan lihat betapa bahagianya mereka. Banyak yang bisa kita pelajari dari bunga-bunga ini. Pada saat itu, ada ketukan dari dalam lemari Ida. Chimney Sweeper membuka lemari itu dan menemukan Sophie di dalamnya. Aku pikir aku tidak akan pernah keluar dari sana. Di dalam gelap sekali. Apa yang terjadi di sini? Kami mengadakan pesta dansa. Pesta? Mengapa tidak ada yang mengundang aku? Aku mengundang kau sekarang. Kau mau berdansa denganku? Wah, bocah, kau bertujuan sangat tinggi. Hah? Sophie menginginkan bunga yang tampan untuk mengajaknya berdansa. Tetapi semua bunga menari dan menyanyi. Tidak ada yang sempat melihat Sophie. Dia kemudian duduk di lemari terbuka. Mungkin dia tidak terlihat oleh semua orang, pikirnya. Namun tidak ada yang datang. Akhirnya dia memutuskan untuk memasuki pesta sendirian. Tapi... Apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Oh, kau? Apakah tidak ada pria tampan untuk datang membantuku? Pergi. Aku baik-baik saja. Oh, tapi tolong biarkan kami. Mengapa kau bersikap sopan kepadaku? Ya, tentu saja. Kau memberi kami tempat tidurmu. Itu sangat baik sekali. Oh, ya. Kalian semua sangat baik. Kau bisa menjaga tempat tidurku, aku tidak akan mengeluh. Itu sangat manis, tapi kami tidak bisa menggunakannya. Kami berdua akan pergi besok. Tidak, tolong jangan pergi. Kita tidak bisa tinggal, nak. Bisa tolong kami? Minta Ida menanam kami di kebun, supaya kami bisa kembali lagi setiap tahun. Aku pasti akan memberitahunya. Hah? Oh, apa yang terjadi dengan bungaku? Oh, jangan khawatir. Kau masih terlihat cantik seperti biasa. Ida melihat ke kebun dan sungguh menakjubkan. Dia tersenyum dengan senyum yang paling indah. Sekarang dia percaya keajaiban. Ida tahu apa yang harus dia lakukan. Ida sekarang bisa berbicara dengan matahari dan bulan. Dia bernyanyi dengan sendok dan menari dengan tanaman. Karena saat ini dia percaya dengan keajaiban, keajaibanlah yang dia lihat dimanapun. Bunganya juga memenuhi janji mereka. Mereka datang ke Ida tahun tiap tahun. Menurut legenda, kota Quicksville masih memiliki bunga yang menari sepanjang malam. Bunga Ida yang membawa keajaiban ke Quicksville dan senyum ke Ida kecil.